Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huwal awwalu wa laysa qablahu syai', wa huwal akhiru wa laysa ba'dahu syai', wa huwal zahiru wa laysa fawqahu syai', wa huwal batinu wa laysa dunahu syai'. Huwallahu alladhi la ilaha illahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, mukminin, muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, yang dijaga Allah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala sebagai mukmin, sebagai muslim di negeri ini, di Indonesia ini, negeri yang diamanahkan kepada muslimin, karena negeri ini pun dulu diperjuangkan oleh para ulama dan muslimin. Bertepatan dengan hari yang mulia ini pula muslimin dahulu memproklamasikan negeri ini. Tak mungkin ada yang bisa melepaskan jasa muslimin di negeri muslimin ini. Hanya orang-orang yang melupakan dirinya dan pengkhianat ketika mereka melupakan jasa ulama dan muslimin. Negeri ini 73 tahun yang lalu, di hari yang sama dengan hari ini, hari yang paling mulia yang Allah berikan dalam satu pekan untuk kita, masyarakat negeri ini mengumumkan telah bebas dari penjajahan yang memang zalim, yang dengan itu kemudian berdirilah sebuah negeri yang kita kenal dengan Indonesia ini. Tetapi memerdekakan negeri, momentumnya bukan hanya satu hari ketika diproklamasikan. Ini adalah kisah panjang tentang sebuah perjuangan. Ini adalah kisah panjang tentang sebuah pengorbanan. Ini adalah kisah panjang tentang sebuah kecintaan kepada sebuah negeri yang dahulunya memakmurkan, dahulunya damai, tenang, tentram, bahkan tegak syariat Allah di bumi ini. Ini bukan hanya bicara satu hari saja, tapi ini adalah pengorbanan semua orang di negeri ini, dan pasti terutamanya adalah dikawal oleh para ulama dan muslimin. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan pada negeri adalah merupakan fitrah yang ada dalam diri seseorang. Bahkan itu dimiliki oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam saat hari ketika beliau meninggalkan Mekah, saat beliau hendak hijrah ke Madinah, saat itu usia beliau sudah 53 tahun. Bayangkan seseorang lahir di situ, besar di situ, belajar di situ, tumbuh di situ, berumah tangga di situ, terusir di usia 53 tahun.
maka tak kuasa Nabi untuk tidak mengungkapkan kecintaannya pada negerinya. Karenanya ketika Nabi mulai menjauh dari kota Mekah, Nabi membalikkan badannya menghadap ke Mekah. Kemudian Nabi berkata, "Wallahi innaki la ahabbul biladi ilayya illa anna qaumi akhrajuni minki." Demi Allah, engkau adalah negeri yang paling aku cintai. Hanya saja masyarakatnya mengusirku darimu. Nabi bicara kepada negeri Mekah, yang kita semua tahu saat itu Mekah bukan negeri Muslim. Mekah bukan Darul Islam, bukan negeri Islam. Karena di Mekah masih dicengkeram oleh kemusyrikan. Belum menjadi negeri Muslim. Nabi baru pindah. Mekah baru menjadi negeri Muslim tahun 8 Hijriah ketika terjadi Fathu Makkah. Tapi kecintaan kepada negeri, bahkan bukan negeri Muslim, di mana di situ dia dilahirkan, di mana di situ dia dibesarkan, adalah sebuah fitrah yang hadir di hati seseorang. Nabi sampai di Madinah, sampai di kota Madinah, Nabi berdoa untuk negerinya yang baru, yaitu Madinah. Tapi dengarlah apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdoa, "Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah au asyad." Ya Allah, berikan kecintaan agar kami bisa mencintai negeri Madinah ini sebagaimana kami mencintai Mekah, atau lebih dari itu. Cinta pada sebuah negeri. Karenanya hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa kita lihat dari contoh sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi memasuki wilayah Madinah yang sesungguhnya adalah bukan negeri di mana beliau dilahirkan, walau Nabi punya nasab dari Madinah. Sebuah negeri baru, dan Nabi meminta agar diberikan cinta. Bahkan Nabi meminta agar Madinah diberkahi 2 kali lipat dibandingkan keberkahan kota Mekah. Disitulah Nabi hidup. Disitulah Nabi berjuang. Ketika terjadi peristiwa Fathu Makkah, Muslimin berhasil membuka kota Mekah, membersihkan kemusyrikan. 2.000 orang masuk Islam. 360 patung di sekeliling Ka'bah dibersihkan. Patung-patung di sekitar Mekah juga dihancurkan. Di saat itulah terjadi kasak-kusuk para sahabat asli Madinah. Jangan-jangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi kembali ke kota Madinah dan akan menetap di kota Mekah, tempat kelahiran beliau. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kata Nabi, negeri-negeri kalian, demi Allah kalau bukan karena syariat hijrah, aku ini orang Ansor. Nabi maksimal di negerinya yang baru, berjuang, berkorban. Dan itu merupakan kebiasaan Muslim, karakter asli Muslim dimanapun mereka ada, negeri manapun mereka masuki, negeri baru apapun yang mereka injak, selalu itu karakter Muslim. Muslimin dari wilayah timur, wilayah Jazirah Arab, kemudian masuk negeri Syam, kemudian wilayah Persia. Mereka bergerak ke arah barat, memasuki wilayah Afrika. Afrika bagian utara dimulai dari Mesir, sampai ujung baratnya adalah Maroko, menyeberangi Selat Gibraltar, masuklah ke negeri yang sangat baru bagi orang-orang Arab saat itu. Juga masyarakat Muslim Syam dan masyarakat Muslim Persia. Negeri yang benar-benar baru, yaitu wilayah daratan Eropa, dimulai dari Spanyol. Tapi silahkan baca. Inilah mengapa para ulama sejarah Islam
lebih suka menyebut pembukaan negeri-negeri itu bukan penguasaan namanya, tapi pembukaan namanya. Dalam sejarah Islam lebih disebut dengan futuhat. Kata futuhat dari kata fath, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fatahna laka fatham mubina." Sesungguhnya kami bukakan untukmu wahai Muhammad dengan senyata-nyatanya pembukaan. Karenanya ulama sejarah Islam lebih suka menyebutnya dengan futuhat, bukan as-saitarah atau penguasaan. Karena Allah berfirman, "Ma anta alaihim bimusaitir." Kau bukan penguasa wahai Muhammad, kau tidak menguasai mereka. Tapi ini adalah futuhat. Dan disinilah bedanya dengan yang disebut penjajah. Silahkan pelajari tentang para penjajah di negeri ini. Jelas bukan bandingannya dengan muslimin ketika memasuki wilayah mereka. Masyarakat Eropa, Spanyol, Portugal, Belanda masuk ke Indonesia untuk penjajah. Bandingkan dengan muslimin saat memasuki wilayah mereka. Muslimin masuk ke wilayah Portugal, Spanyol, wilayah Andalusia, masuk wilayah Italia, masuk wilayah Prancis dan seterusnya. Dengan perbedaan yang jauh sekali. Muslimin menyulap negeri yang dimasukinya menjadi sebuah negeri yang tadinya sama sekali tidak dianggap di percaturan dunia, sampai menjadi negeri nomor 1 di muka bumi, Andalusia. Negeri yang tadinya sangat kotor dan bau, karena aslinya Eropa sangat kotor dan bau. Manusia dengan binatang aromanya sama. Muslimin kalau perang melawan orang Eropa dulu, mereka harus membawa minyak wangi, mereka harus membawa bunga, supaya mereka tahan dengan aroma busuknya orang-orang Eropa. Mereka baru belajar mandi abad 19. Belum lama, silahkan pelajari, belum lama. Hanya untuk urusan kamar mandi. Juga belum lama mereka mandi dan mengerti minyak wangi. Hari ini pun mereka tidak suka mandi lagi. Karena memang syariat mandi, syariat toharoh, syariat minyak wangi hanya ada di agama ini. Hanya ada di syariat ini. Itu semua dibawa. Itulah kemuliaan dan cahaya syariat Allah. Maka jangan pernah memusuhi syariat Allah di bumi ini. Kalau tidak mau kotor, bau aromanya. Baik secara fisik ataupun secara nurani. Muslimin menghadirkan Andalusia sebagai sebuah negeri yang luar biasa. Bahkan itu kemudian diakui bahkan oleh sejarawan mereka sendiri. Prancis punya seorang sejarawan besar abad 19. Namanya Gustave Le Bon. Gustave Le Bon menulis buku tentang peradaban Arab. Karena memang orang-orang orientalis menghindari kata muslim. Sangat menghindari. Sebisa mungkin tidak nyebut muslim, yang disebut adalah Arab. Padahal yang masuk ke Andalus bukan orang Arab saja, tapi disebutnya peradaban Arab. Baiklah. Ketika banyak orang senang dengan sebuah peperangan di mana muslimin kalah di peperangan itu, ketika muslim melewati pegunungan Brenne, masuk ke wilayah Prancis bagian selatan, hanya kisaran beberapa puluh kilometer dari kota Paris. Ketika muslimin masuki wilayah itu, dan pasukan muslim, pasukan yang negeri manapun dimasukinya, dengan sangat mudah negeri itu menyerah. Tetapi ternyata Prancis saat itu berhasil memberikan perlawanan dan kemudian mereka menang. Dalam sejarah Islam dikenal dengan perang Bilatus Syuhada. Bahkan pemimpinnya seorang tabi'in luar biasa yang juga syahid di perang itu, yaitu Abdurrahman Al-Ghafiqi rahimahullah ta'ala. Dan ini menjadi pelajaran mahal buat muslimin. Kenapa muslimin kalah justru saat di tengah kebesaran dan ketinggiannya. Dan seorang Gustave Le Bon, dia bukan senang dengan kemenangan itu. Justru dia tangisi kemenangan itu. Dia tangisi kemenangan. Mengapa muslimin harus kalah?
Ajaib. Sejarawan, orang Perancis justru menangisi mengapa muslimin harus kalah. Padahal negerinya menang. Gustave Le Bon menjelaskan, karena dia tahu persis, gara-gara muslimin tidak menang di perang itu, Perancis untuk mendapatkan kemajuannya tertunda sampai beberapa abad. Karena dia tahu persis bahwa kebesaran ilmu, kemajuan, penemuan, kehebatan, kebesaran, nama besar di muka bumi ada di wilayah muslimin di negeri Andalus. Hadirin, singkat kata sampai jatuhnya muslimin di Andalusia abad ke-15 Masehi, 1492 terakhir muslimin punya kota Granada. Dan kemudian di saat itulah maka muslimin dipaksa untuk pindah agama. Muslimin dibunuh hanya sekedar ketahuan memegang kitab suci, menyimpan kitab suci Al-Quran. Mereka dipaksa untuk ganti nama. Kamar mandi umum dihancurkan. Seseorang tidak boleh ketahuan mandi sampai keluar aturan dilarang mandi. Karena mereka semua tahu muslimin tidak mungkin melakukan ibadah kecuali setelah bersuci. Ajaib. Dan itu tidak pernah dilakukan muslim masuk ke negeri manapun. Hati dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang sama, persis karena muslim satu tubuh yang sama. Persis pelajaran muslimin sama persis dengan pelajaran di negeri ini. Persis sama dengan negeri ini. Sayangnya literatur kita yang kita baca tentang sejarah NKRI, penulisnya Belanda. Ajaib. Bagaimana ceritanya? Kita percaya dengan hasil tulisan orang yang pernah merampas kekayaan negeri ini. Sehingga tergambarkan bahwa kita nyaris tidak punya gambaran tentang bagaimana keadaan negeri yang luar biasa ini sebelum mereka masuk. Akhirnya tergambarkan di benak kita sampai hari ini, mungkin gara-gara kurikulum yang salah, akhirnya selalu tergambarkan bahwa keadaan sebelum mereka masuk keadaan Indonesia primitif, keadaannya terbelakang. Subhanallah. Sampai hari ini literatur yang tersimpan di bumi Indonesia ini masih ada, masih banyak. Belum lama ini ada pameran di Aceh. Belum lama. Pameran tentang manuskrip kuno Aceh. Terbaca dengan sangat jelas betapa luar biasanya negeri ini. Dari sejak sebelum Belanda masuk sampai Belanda masuk merusak negeri. Sungguh sangat luar biasa. Hanya kita tidak mengenalinya. Negeri ini pernah menjadi literatur Islam. Negeri ini pernah menegakkan syariat Allah. Negeri ini pernah menghasilkan karya-karya besar. Tulisan para ulama selain bicara tentang ilmu agama, dan itu pasti, ternyata mereka juga bicara berbagai macam ilmu pengetahuan. Muslimin negeri ini telah membuat meriam, senjata yang paling canggih zaman itu, buatan negeri ini. Buatan negeri ini ditulis oleh para ilmuwan, para ulama. Tapi itu semua tidak pernah kita dapatkan informasinya. Muslimin telah memiliki peraturan perundangan negara yang begitu luar biasanya. Bahkan menjadi literatur di beberapa negara, bukan hanya di negeri ini. Muslimin memiliki negeri yang makmur, memiliki negeri yang hijau, memiliki masyarakat yang ramah, memiliki pemimpin yang sangat cinta dengan ilmu dan ulama. Dan kesaksian itu sudah disampaikan oleh seorang Ibnu Battuta dan dituliskan dalam bukunya ketika singgah dia 2 kali dia singgah di kota Aceh.
Dia tuliskan dengan sangat jelas bagaimana ramahnya masyarakat Aceh. Bagaimana ramahnya, bagaimana kayanya, bagaimana kuatnya, bagaimana mereka menang dalam jihad-jihad mereka, dan bagaimana sang pemimpin yang begitu cinta majelis ilmu. Bahkan dia punya 2 baju kebesaran. Baju yang dia pakai untuk memimpin saat dia menjadi sultan, dan baju yang akan dia lepas dia ganti dengan baju ahli ilmu ketika dia duduk di hadapan ulama. Wallahi Pak, negeri ini pernah besar dengan ilmu dan Islam. Kalau hari ini kita jauh dari Islam, kalau hari ini pemimpin tidak suka dengan Islam dan ulama, kalau masyarakat ini menganggap bahwa jihad itu adalah merupakan terorisme, wallahi Pak, satu kata, kualat kita dengan negeri ini. Ulama dulu membebaskan hanya dengan satu kata, jihad mereka. Itu yang mereka kenal, yang mereka ketahui. Para ulama hanya mengenal satu kata untuk membebaskan negeri ini, yaitu jihad. Tidak ada yang lain. Semua. Di Mekah ada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ulama besar, Imam Masjidil Haram, abad 19. Beliau adalah guru dari bapak-bapak bangsa di negeri ini. Gurunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah. Beliau juga gurunya ayahnya Hamka, Abdul Karim Amrullah, yang bukan hanya mengajari ilmu di Mekah, tetapi membawa kegundahan tentang penjajahan di negeri ini. Dan beliau selalu mendorong untuk bersatu. Mereka harus pergi, penjajah itu harus hilang dari Indonesia. Karya ulama semua. Resolusi jihad juga kita tahu, dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala. Bagaimana perjuangan dari mulai Diponegoro sampai Imam Bonjol, mereka semua ulama, mereka semua ahli ilmu. Yang mereka serukan apa? Jihad. Kalau hari ini jihad menjadi kambing hitam, sungguh kita pengkhianat. Negeri ini dibebaskan dengan jihad. Baca kembali agar kita diberkahi, agar orang-orang para pejuang yang telah wafat ridho dengan kita yang melanjutkan ini. Mereka dulu orang yang mengerti syariat Allah, orang yang menerapkan syariat Allah di muka bumi, dan orang yang menyuarakan jihad dengan jihad yang benar. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya betul bahwa ketika seseorang tidak mengenali sejarahnya, maka dia tidak mengenali identitasnya, dan akhirnya dia tidak memiliki harapan untuk kebesarannya. Tidak ada harapan bagi kecuali menengok ke belakang. Tengoklah ke belakang. Lihatlah dengan jujur. Tanyakan pada sejarah yang tidak ditulis oleh penjajah, tapi ditulis betul oleh para ahli ilmu. Bagaimana muslimin berperan, bagaimana Islam berkiprah, bagaimana ulama mengawal perjuangan, bagaimana para santri dari pesantren-pesantren mereka menyuarakan jihad, bagaimana mereka mengembalikan bumi pertiwi ini, bagaimana mereka mengusir para penjajah yang hanya menyerap, menyedot, mengusung, membawa kekayaan negeri ini, dan bahkan hanya memperbudak bangsa ini. Karena hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka negeri ini akan kembali dengan kebesarannya, dengan kemakmurannya, dengan keramahannya, asal muslimin mau kembali pada identitas aslinya di negeri ini. Sekali lagi bacalah itu, sekaligus ini PR buat semuanya. Bagaimana mungkin bangsa yang sudah 73 tahun merdeka, sejarahnya belum kunjung tercatat dengan baik. Kurikulum yang disampaikan kepada generasinya belum merupakan kurikulum yang sesungguhnya, yang nyata. Bahkan mungkin saja sengaja disembunyikan, karena kalau dia tidak disembunyikan maka muslimin pasti bangkit di negeri ini. Karena tidak ada jalan lain kecuali itu adalah merupakan karya besar muslimin di negeri ini. Karena yang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka momentum yang luar biasa hari ini, hari yang paling mulia, yang juga bertepatan dengan bulan yang paling agung. Bulan yang paling agung, 10 hari pertama yang paling agung dari seluruh hari-hari di dunia, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah.
dan juga bertepatan dengan bagaimana Indonesia ini memproklamasikan dirinya bebas dari penjajahan yang zalim itu. Maka semoga muslimin sadar, semoga kita tidak membuat kecewa para pejuang yang telah mengorbankan seluruh hidupnya untuk negeri ini. Mudah-mudahan kita bisa kembali, karena nanti kita akan bertemu dengan izin Allah dengan beliau-beliau di hadapan Allah. Bagaimana kalau mereka menuntut kita yang hanya main-main, hanya menguras uang rakyat seperti dulu penjajah juga menguras uang negeri ini? Bagaimana kalau ternyata kita bertemu dan ditanya oleh para pejuang itu, kau apakan negeri ini? Dulu diperjuangkan dengan luar biasa, kemudian kita sia-siakan. Mereka dulu cinta ilmu, kita tidak suka ilmu. Mereka senang dengan syariat ini, kita curiga dengan syariat ini. Mereka sangat memuliakan para ulama, kita menjatuhkan para ulama. Karenanya perlu untuk muslimin kembali ke masjid mereka, kembali ke ilmu mereka, agar Allah mengembalikan bumi ini, agar Allah mengembalikan negeri ini untuk kaum muslimin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa syafi'ina wa imamina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin dirahmati Allah, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama besar, beliau pernah mengatakan bahwa ulama itu adalah garamnya dunia. Ulama adalah garamnya dunia. Maka apa yang bisa diharapkan dari perbaikan kalau garam itu rusak sendiri? Itu adalah kalimat al-imam besar Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Mari kita tutup dengan doa, semoga Allah mengampuni kita semuanya. Semoga Allah mengembalikan kemakmuran negeri ini, mengembalikan negeri ini kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai kita semuanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yakafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd walaka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal adhib wa adhimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka wa nashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma ihfadh hadzal balad wa biladal muslimin. Allahumma ihfadh hadzal balad wa sa'ir biladil muslimin. Allahumma adfa' 'anna al waba wal bala waz zalazil wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.